bagaimana kira-kira kalau ada orang yang berusaha kurban tetapi dengan cara berhutang? Nah, lalu ada juga di lapangan daging kurban itu agar awet, Ustaz, bertahan lama, disimpan di freezer ataupun dibentuk seperti kaleng-kaleng, Ustaz, atau istilahnya kalengisasi daging kurban itu, Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ustadz Wawan? Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau merujuk pada hadis yang ada, Rasulullah mengistilahkannya yang berkurban itu adalah orang yang mampu, ya, man wajada sa'atan, orang yang punya kelebihan harta, walam yudhahi, dan ketika tidak berkurban, fala yakrubana musholana, maka tidak boleh mendekati tempat penyembelihan hewan kurban kami. Nah, para ulama kemudian membahasnya dalam penjelasan sesungguhnya yang mampu berkurban itu siapa? Termasuk tadi yang ditanyakan. Nah, ternyata ekspresi ulama madzhab berbeda pendapat. Yang paling longgar, paling enak madzhab Hanafi. Yang mampu berkurban itu adalah orang yang biasa membayar zakat, muzaki. Jadi ada 3 pendapat. Yang satu madzhab Hanafi tadi yang sudah disampaikan, yang kedua madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu mengatakan bahwa yang mampu berkurban itu adalah orang yang pada musim kurban ada kelebihan uang. Jadi rada dekat dengan hadis Nabi, ya. Dan yang paling kencang barangkali adalah madzhab Hambali yang berpendapat bahwa orang yang mampu berkurban itu adalah orang yang mampu berhutang dan dia yakin itu bisa membayarnya, maka orang seperti itu berkurban. Ya, kalau ngutang untuk yang lain-lain yang aksesoris bisa, masa untuk kurban tidak, gitu. Itu yang satu. Dan yang kedua, orang dengan susah payah mengumpulkan uang, ya, lalu dia berkurban, belajar berkurban lah, ya, sebut alhamdulillah. Ada tukang beca loh yang berkurban, saking maunya. Sempat viral itu. Iya, betul. Dan kalau kemudian beliau itu misalnya begitu menjaga makanannya, ingin memberikan berkah, mendapatkan berkah, ya, dari Allah, sedemikian rupa sehingga dia simpan di freezer, tidak ada larangan. Memang dulu ada hadis Nabi yang berkaitan dengan itu, tapi hadis itu kan sesungguhnya dimansuh, ya, bahwa misalnya riwayat Sayyidina Ali bahwa Rasulullah melarang hewan kurban itu tidak dimakan lebih dari 3 hari, begitu. Tapi hadis itu dimansuh karena kemudian para sahabat tuh pada komplain, Rasul, kami ini kan sekarang banyak nih yang kami perlukan, kami terima, dan ternyata kami tidak habis, ini gimana? Nah, itu kan dulu ketika banyak orang dari sana tempat jauh datang ke kita meminta dan kita bagikan, dan supaya habis semuanya saya sampaikan panduan itu. Kalau sekarang Rasulullah mengatakan begini, innama nahitukum min ajli dapatil lati dapat alaikum fakulu wa tasaddaqu wa takhiru. Sekarang silahkan makan, bersedekahkan, dan silahkan simpan sampai seperlunya. Kalau merujuk pada hadis Siti Aisyah, tentu hak sahibul kurban itu 1/3, yang disedekahkan 2/3. Iddahirus sulusa wa tasaddaqu bima baqiya. Dan menjawab pertanyaan yang terakhir berdasarkan hadis ini, ya, hadis yang Sunan Abi Daud dan nyambung dengan hadis-hadis lainnya, maka sesungguhnya membuat daging kurban di dalam kalengisasi atau kornetisasi itu dibenarkan, karena bisa menjaga kemaslahatan dari daging kurban itu dalam jangka yang panjang dan bisa digunakan untuk
multifungsi tujuan. Ya, ya, ya. Bisa dibawa ke tempat bencana, dibagikan untuk saat musibah-musibah lain dan seterusnya. Saya kira begitu.